lanjut. Nah, ini studi kasusnya, ya kan? Studi kasus. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Nah, PT PPh terutangnya untuk PT Jaya Abadi itu sebesar berdasarkan SPT itu tak di tahun 2022 yaitu 29 juta. Sorry, 290 juta. 290 juta. Sedangkan PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga yaitu PPh 24 yaitu 33 juta 100 ribu, untuk PPh pasal 23 yaitu 15 juta 200 ribu, dan PPh pasal 22 yaitu 18 juta 210 ribu. Kenapa ini tadi saya sampaikan ya, saya ulangi lagi, kenapa ini menjadi pengurang? Karena PPh pasal 24 ini, pasal 23 ini, dan pasal 22 ini karena dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga. Makanya di sini menjadi pengurang daripada hutang pajak hutang pajak di tahun 2022. Makanya di sini pertanyaannya apa? Hitunglah PPh pasal 25 untuk tahun 2023. Coba lanjut. Ini sama sebenarnya ini ya. Nah, apa formulasinya sama seperti tadi. Tadi pajak terutangnya karena ini pertanyaannya adalah menghitung PPh pasal 23 ya kan? Menghitung pasal 23. Sorry, menghitung PPh pasal 25 untuk tahun 2023, maka acuannya adalah PPh terutang tahun 2022. Berapa PPh terutang tahun 2022 yaitu 290 juta, dan yang menjadi pengurang yaitu adalah PPh pasal 22 yaitu 18 juta 210, PPh pasal 23 yaitu 15 juta 200 ribu, PPh pasal 24 yaitu 333 juta 100 ribu. Berapa ketika sudah dikurangi, ketemulah di sini 223 juta 490 ribu. Nah, 223 490 ribu ini akan dibagi 12 bulan. Karena di sini kan dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan. Maka dibagi 12 bulan, ketemulah nanti yang akan dibayar untuk setiap bulannya adalah 18 juta 624 ribu 167 rupiah. Ini adalah yang akan dibayar setiap bulannya. Nah, misal ya kan, ini kita sudah bayar nih karena ini kan menghitung PPh pasal 25 tahun 2023. Kita sudah mulai bayar di bulan April tahun 2023, ya kan? Bayarlah kita sampai ketemu di April 2024, ternyata hutang pajak kita yaitu 250 juta. Ketemu 250 juta. Ya kita tinggal mengurangi 250 juta dikurangi dengan 223 juta 490 ribu. Nah, kita tinggal mengurangi. Sisanya itulah nanti yang akan dilunasi. Intinya adalah pasal 25 ini mengangsur hutang pajak kita tahun berjalan, tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Ya, lanjut. PPh pasal 25 untuk wajib badan baru menyelenggarakan pembukuan. Misalnya nih, ini baru menyelenggarakan pembukuan. Misalnya nih, perusahaan itu masih baru berdiri, ya kan? Masih baru berdiri dan baru ditetapkan sebagai wajib pajak. Misal dia itu mulai kegiatan dan menjadi wajib pajak itu dimulai 1 Januari 2023. Bagaimana cara menghitungnya? Ya kan? Sedangkan tadi disampaikan bahwa untuk menghitung PPh pasal 25 untuk tahun 2023 itu kan harus mengacu pajak piutang tahun 2022. Nah, ketika dia itu berdiri
dan ditetapkan sebagai wajib pajak di tahun 2023 di bulan Januari, bagaimana kita cara menghitungnya? Inilah cara menghitungnya. Coba ke depan. Lanjut. Nah, ini cara menghitungnya begini. Jadi ketentuannya adalah untuk menghitung kan, wajib pajak yang baru menyelenggarakan pembukuan, ya kan, misal tahun sebelumnya kan masih belum masuk sebagai wajib pajak dan belum pernah membayar pajak. Nah, ya kan belum pernah membayar pajak karena belum ditetapkan sebagai wajib pajak. Nah, dia itu tidak punya acuan sama sekali. Yang dibuat acuannya adalah yang dibuat acuan adalah penghasilan yang diterima, ya, apa namanya, eh, penghasilan yang diterima di bulan pertama itu yang akan dijadikan acuan. Nah, di bulan Januari kan masih belum bayar, sedangkan di tahun sebelumnya masih belum bayar karena dia baru ditetapkan sebagai wajib pajak dan baru berusaha, baru melaksanakan kegiatan usaha. Maka di situ adalah yang dijadikan acuan adalah penghasilan di bulan pertama yang akan disetahunkan. Maksudnya disetahunkan itu dikalikan 12 bulan. Ya, contoh misal PT Sumber Rezeki terdaftar sebagai wajib pajak tanggal 2 Januari 2023. Dia itu terdaftar di bulan Januari tahun 2023. Sebelum-sebelumnya masih belum terdaftar dan belum melaksanakan kegiatan usaha. Maka sedangkan penghasilan brutonya yaitu 500 juta. Penghasilan itu menurut pembukuan bulan Januari itu adalah sebesar 210 juta. Maka hitunglah PPh pasal 25 untuk masa Januarinya. Maka kita menghitung masa Januari, baru masa Januari inilah nanti yang akan dibuat acuan untuk melakukan pembayaran di bulan berikutnya. Lanjut. Ini agak sulit memang. Jadi pertama adalah kita harus sebenarnya harus mengubah penghasilan bruto ke penghasilan neto, ya kan? Karena sebelumnya kita sudah disampaikan, ya kan, bahwa untuk wajib pajak di dalam negeri yang menjadi dasar penghitungan itu adalah penghasilan neto. Apa penghasilan neto itu? Penghasilan bersih yang dikurangi oleh biaya-biaya yang lain. Sedangkan penghasilan bruto itu adalah penghasilan yang masih belum dikurangi oleh biaya-biaya yang lain. Kita harus menemukan dulu penghasilan itunya, ya kan? Ternyata sudah ketahuan, sudah ketemu penghasilan itu berdasarkan dari pembukuan dari perusahaan PT Sumber Rezeki itu, ketemulah di sini 210 juta, ya kan? Tadi ada di soal ini ya, 210 juta. Nah, 210 juta inilah dijadikan setahun. Dijadikan setahun. Berapa dijadikan setahun? Berarti ketemu di sini 2.520, sorry, 2 M, 2.520 juta. Ini adalah disetahunkan. Nah, karena penghasilan terutang, ya kan, penghasilan terutang untuk wajib padan berapa? Untuk penghasilan, ya penghasilan bagi wajib pajak badan itu adalah tarifnya 22%. 22% ini dikalikan penghasilan neto setahun kita. Berarti berapa? Ketemulah yaitu pajak turutannya yaitu 554.400.000. Nah, inilah ya kan 554.400.000 inilah yang dijadikan DPP pasal 25. Apa DPP itu? Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak 554.400.000 inilah dibagi 12 bulan. Berarti nanti untuk di bulan Januari itu membayar 46.200.000. Ketika itu usahanya baru
melaksanakan kegiatan usaha atau melakukan pembukuan. Ya, paham ini ya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada lanjut. Nah, tadi kan wajib pajak badan kan ya? Wajib pajak badan. Sekarang adalah wajib pajak pribadi yang baru menyelenggarakan pembukuan. Beda atau sama? Saya mungkin ada pandangan tidak. Apakah ada perbedaan penghitungan wajib pajak pribadi yang baru menyelenggarakan pembukuan dengan wajib pajak badan yang baru menyelenggarakan pembukuan? Ada perbedaan enggak? Mungkin ada yang bisa jawab. Kalau ada, di sisi mananya yang berbeda? Kalau tidak ada, berarti sama. Kalau tidak ada, kan begitu. Ada yang bisa bantu jawab? Bedanya di cara menghitung. Gimana cara menghitungnya? Kasih sedikit gambaran lah. Di sisi mananya? Ada yang bisa jawab? Monggo. Gak ada ya? Jadi bedanya adalah memang tadi dari sisi menghitungnya memang. Cuman contohnya gambaran secara umum perbedaannya adalah kalau badan, ya kan? Kalau badan itu kan tidak ada PTKP. Tahu PTKP? Apa PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Kalau badan tidak ada itunya. Jadi PTKP itu nanti sebagai pengurang Kemarin mas berapa Pak? Satu. pajak Sama penghasilannya. ya aku. 7 tahun? Iya. Anakku kelas satu. Kenaikan kelas besok kan? Bulan bulan 7, bulan 6 terakhir besok. Pak, dimatikan Pak. Bulan akhir bulan. Hah? Anakku udah tes. Apa itu? Anakku udah tes. Tes apa? Farhan, Pas Pak kenaikan kelas Farhan tuh. Ya Kurniawan udahlah. kan di Udah maksudnya apa? Samen apa? Terus Gak samennya dengar kali Pak. di sini Mas ada Farhan, Mas hiburan Farhan, kenaikan kelas. Mas Farhan, SD. Tolong di mute. Mas Farhan. Oke, lanjut. Oke, berarti di sini perbedaan memang dari sisi penghitungan. Kalau badan itu tidak ada PTKP. Apa PTKP? Pajak tidak pajak tidak dikena apa? Penghitungan tidak kena pajak kan PTKP. Berarti tidak masuk PTKP. Ya, berarti ini contoh kasusnya. Lanjut apa Pak? Ahmad K3. Apa maksud K3 itu? Apa K3? 3 anak ya Pak. Ya, K itu adalah 3 anak. ya K itu apa? Keluarga, Kawin. keluarga. Apa? Kawin. Kawin. Ya. K garing 3 berarti Ahmad sudah kawin. K itu adalah kawin berarti sudah punya istri. 3 itu berarti sudah punya anak 3, ya kan? Dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 2 Januari tahun 2023, ya kan ya? Sedangkan penghasilan brutonya yaitu 500 juta. Dan penghasilan itu menurut pembukaan bulan Januari 2023 itu sekitar 210 juta. Berarti
penghasilan brutonya kan 500. Ketika sudah dihitung penghasilan netonya atau penghasilan bersihnya itu 210 juta. Ini sama soalnya tadi, cuma cara penghitungannya berbeda. Hitunglah PPh pasal 25 untuk masa Januari tahun 2023. Coba dicontoh. Sorry, di penyelesaian. Ini penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah, ya kan? Pertama adalah tadi kita harus mencari penghasilan neto, ya kan? Karena penghasilan neto itu sudah ketemu 210 juta, maka penghasilan neto ini dilanjutkan yaitu disetahunkan. Ketemulah di sini ketika disetahunkan 2M 520 juta, kan? 2M 520 juta. Lah, sebelum penghasilan ini dikenakan tarif pajak, ya kan? Sebelum dikenakan tarif pajak, maka kita harus mencari berapa PTKP-nya. Pengurangnya berapa? PTKP itu adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Berarti berapa? Kalau kawin berapa? Kalau wajib pajak pribadi PTKP-nya berapa? Sebagai wajib pajak pribadi dia itu Bapak Ahmad PTKP-nya berapa? Ayo berapa? Ayo berapa? Ada yang bantu jawab? PTKP wajib pajak pribadi berapa? Ayo. Ada yang bantu jawab? 18 juta. Oh, kok 15 juta? Kan sudah ada kemarin. Kalau anak berapa? Anak PTKP-nya? Anak berapa anak? Ayo berapa ayo? Nah, ini sudah lupa kayaknya ini. PTKP untuk wajib pajak pribadi berapa? Ada yang baca jawab? 50, kalau pribadi 50 juta, juta, Pak. 54 juta. Betul, 54 juta. Juta. Kalau anak 4 juta 500. Karena ini sudah kawin berarti istrinya berapa? 3. Istri ya kalau kan ini kan anak 3 ditambah Istrinya 1. berarti Istri istrinya Satu. Jadi berapa? Satu. 18 juta tambah 18 juta. 54 tambah 18 juta, Pak. Jadi 64. Ini ya, ini saya jelaskan, ya kan? PTKP sebagai wajib pajak itu berarti tadi benar 54 juta. Pertama. Ditambah lagi istri. Nah, istri itu juga PTKP karena tidak bekerja ini. Masuk PTKP berarti berapa? 4 juta 4 juta setengah. 4 juta 500. Tambah 3 anak jadi 18 juta. 54 tambah 18 juta. Nah, betul. Berarti 54 juta ditambah 18 juta ketemulah di sini total 72 juta. Ya, paham ya? Nah, berapa penghasilan berarti di sini 5M 520 juta dikurangi 72 juta berarti ketemulah adalah 2M 448 juta. Berapa pengenaan tarif pajaknya? Berarti kita berdasarkan PPh pasal 17, pasal berlapis, yaitu 5%, 15%, 25%, 30%. Kan ya? Ketemulah di sini 678 juta, ya, 678 juta 400 ribu inilah yang dikenakan pajak. Nah, 678 juta inilah dibagi 12. Ketika ketemu dibagi 18 di sini yaitu 56
4.533. 56 di 533 juta sekian. Ya. Paham ya? Oh ya, ini saya kemarin saya karena masih belum update terkait dengan peraturan, ternyata ada perubahan terkait dengan penghitungan tarif. Ya kan? Coba. Tarif itu jadi kalau saya kemarin menjelaskan bahwa ya kan tarif pertama 5% itu 50 juta, ya kan? Setelah itu baru itu mana tadi PPT-nya? PPT-nya? Nah, ini. Jadi cara menghitung tarif itu kemarin berbeda dengan yang terbaru sekarang. Karena saya kemarin sudah update terkait dengan aturan, ternyata ada perubahan. Cara menghitungnya begini. Jadi ada lapisan kan, karena ini 2M sekian, 2M 5E, 2M 400 sekian, maka di situ pasti akan dikenakan beberapa lapisan tarif, ya kan? Contoh berarti ini 60 juta dikalikan 5%, ya kan? Nah, ini 190 juta dapat berapa? Kalau kemarin saya menjelaskan kan 25 juta kan ya, 250 juta ya kan ya, 15%-nya ini. Nah, caranya begini. Nah, kenapa di sini 15% itu kena 150 juta, ya kan? Coba ingat-ingat lagi. Kalau 0 sampai 50 juta itu kan dikenakan tarif 5%, ya kan ya. Lah, 60 juta sampai 250 juta berarti kena 15%, ya kan ya. Nah, terus 250 juta sampai berapa kemarin itu? 5M ya. Sampai 5M, bukan ya. Sampai 5M, berapa? Kena berapa? Sampai 250 juta sampai 500 juta itu kena 25%. Lah 500 juta sampai 5M itu kena 30 juta. 5M sampai ke atas itu kena 35 juta, ya kan ya? Nah, cara menghitungnya begini teman-teman, ya kan? Nah, 0 sampai 50 berarti 50 juta itulah yang kena 5%, ya kan? Nah, ini 15%, ya kan? 15% ini 260 sampai 250. Berarti ya kan untuk nyampe 250 itu berapa? 60 untuk nyampe 250 juta berarti berapa? Berarti 190 juta. Coba 190 juta ditambah 60 juta berarti berapa? 250 juta. Kan begitu ya? 250 juta. Nah, untuk di tarif ketiga ya kan, tarif ketiga berarti tarif ketiga itu 250 juta sampai 500 kan gitu ya. Sampai 500. Berarti tinggal berapa kekurangannya? Berarti misal 60 ditambah 190 kan 250 juta. Kekurangan untuk nyampe 500 juta berarti ditambah 250 juta. Kan begitu ya? Nah, 250 juta inilah dikalikan 25%. Dan sisanya, ya kan, 1M 948 juta dikalikan 30%. Maka ketemulah di sini yaitu 678 juta 400 ribu dikalikan 12 bulan. Ketemulah nih. Dibagi. Ya, sorry. Dibagi 12 ketemulah di sini per bulannya yaitu 56 juta 533. Ya, paham ya? Terus WP pribadi baru penyangga ini sebenarnya sama ini. Sama pencatatannya sama. Ada pertanyaan mungkin?
Mungkin cukup sekian dulu ya. Nah, pembahasannya ini sama sebenarnya, ini sama, nah ini sama. Cuman di sini perbedaannya adalah nambah norma. Normanya itu 50%. Jadi kayak semacam apa eh, lawyer atau auditor itu konsultan pajak itu ada norma. Normanya itu nanti teman-teman bisa cari. Norma dalam perpajakan itu nanti ketemu kalau nanti seperti auditor, lawyer itu 50%. Tinggal nanti menghitung PTKP-nya berapa, PPh-nya berapa, baru nanti dibagi 12. Itu sama sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya.